Halo semua, balik lagi di Rarades Channel. Hari ini Ibu, Yuko, dan Otosa mau pulang kampung. Kita akan pulang kampung dalam rangka tahun baruan di Jepang. Nah, kita mau ajak teman-teman untuk merasakan bagaimana sih pulang kampung dan tahun baru di Jepang itu. Jadi tonton terus ya video ini. Hore, kita sudah sampai platform kereta. Wah, sepi juga ya. Oh iya, selain ini adalah tahun baru pertama bagi Yuko, ini adalah pertama kalinya Yuko main ke rumah kakek dan nenek. Wah, kereta kita sudah datang tuh. Lama perjalanan kita kali ini adalah sekitar 2 jam. Kita akan ganti kereta 2 kali sebelum akhirnya nanti sampai di stasiun tujuan kita. Inage. Wah, senangnya Yuko naik kereta. Untungnya seperti yang kalian lihat tadi, keadaan di stasiun maupun kereta lumayan sepi. Jadi tahun baru di Jepang adalah hari besar bagi orang Jepang. Kira-kira sama seperti Lebaran kalau di Indonesia. Oleh karena itu, banyak sekolah maupun kantor sudah mulai libur dari sekitar tanggal 28 atau tanggal 29. Ini dia pemandangan kalau kita sudah mulai mendekati Saitama. Pemandangan khas kota besar seperti gedung-gedung tinggi sudah mulai tidak terlihat dan digantikan oleh pemandangan seperti ini. Akhirnya kita sampai juga di stasiun tempat tinggal nenek dan kakek Yuko. Nah, kira-kira seperti ini kotanya. Katanya kakek Yuko sudah jemput di bawah, jadi kita segera keluar dari stasiun ya. Yuko sudah di mobil. Sebenarnya rumahnya dekat, sekitar 5 menit kalau berjalan kaki dari stasiun. Tapi namanya juga pengen ketemu cucu cepat-cepat, jadi kakeknya jemput sampai ke stasiun deh. Hore, kita sudah sampai rumahnya. Begitu sampai rumah, Yuko langsung deh main sama kakek. Dalam bahasa Jepang, kakek disebut dengan sebutan Oji-chan atau Oji-san. Kalau Yuko manggilnya Oji-chan. Hehehe, senang banget Yuko. Sekarang waktunya Yuko makan siang. Setelah kenyang makan siang, Yuko pun tertidur. Ini pertama kalinya Yuko tidur di atas tatami. Tuh, nyenyak ya nak? Mumpung Yuko tidur, kita orang dewasa juga makan siang dulu. Hari ini nenek Yuko bikin ramen. Yuko sudah bangun, langsung main piano sama Otosang. Kira-kira mainin lagu apa ya dia? Sekarang Yuko dan Otosang duduk di depan meja yang bernama kotatsu. Kotatsu adalah meja rendah dengan pemanas yang dilengkapi dengan selimut tebal yang menutupi sampai lantai. Biasanya keluarga Jepang berkumpul di ruang tengah menghangatkan diri di kotatsu, seperti ini. Akhirnya datang juga nih yang ditunggu-tunggu. Yang sekarang tersaji di meja namanya osechi. Osechi ryori adalah makanan tradisional Jepang yang terdiri dari berbagai hidangan dan ditata apik di dalam kotak bertingkat. Biasanya osechi dihidangkan dan dimakan pada hari pertama tahun baru. Tapi neneknya Yuko sudah menghidangkan pada malam tahun baru. Makanan malam tahun baru yang lebih umum adalah toshikoshi soba, seperti ini. Setelah makan malam dan mandi, Yuko lanjut main lagi.
Seneng banget dia karena biasanya kan di rumah kita cuma bertiga. Tapi kalau di rumah nenek dan kakek banyak yang main sama dia, jadi dia sangat terhibur. Waduh, Yuko udah nguap-nguap tuh, waktunya Yuko bobo. Biasanya di acara malam tahun baru orang Jepang, sekeluarga akan berkumpul dan menonton TV sambil menunggu detik-detik datangnya tahun baru. Pokoknya saat malam tahun baru itu, televisi Jepang akan menayangkan berbagai macam hiburan. Yang paling terkenal adalah lomba menyanyi yang disiarkan setiap malam tahun baru. Tidak ada gegap gempita pesta kembang api dan petasan saat perpindahan hari pada tahun baru di Jepang. Yang ada adalah kebersamaan bersama keluarga dan suasana yang hangat. Selesai juga tahun 2021 ini. Ikuti terus kegiatan kita di hari pertama 2022 besok ya. Oyasumi nasai. Ohayo gozaimasu dan akemashite omedetou gozaimasu, artinya selamat tahun baru. Di hari pertama tahun 2022 ini, kita makan osechi lagi. Setiap hidangan di osechi memiliki makna berbeda dan mewakili harapan di tahun baru. Tradisi selanjutnya adalah sekeluarga melakukan otoso. Khusus untuk keluarga kami, nenek buatkan tanpa alkohol, jadi seperti teh herbal. Lalu kita makan ozoni atau sup mochi, yang mana melambangkan harapan keberuntungan di tahun baru. Nah, kalau di Indonesia pada hari Lebaran biasanya kan kita bagi-bagi THR. Di Jepang, khususnya pada tahun baru juga ada tradisi memberikan uang kepada anak-anak. Namanya otoshidama. Yuko juga dapat otoshidama dari kakek. Nih, Yuko lagi periksa nih amplopnya. Gimana Yuko? Happy nggak? Di Jepang juga ada tradisi mengirimkan kartu tahun baru. Ini adalah kartu-kartu tahun baru yang diterima oleh kakek dan nenek Yuko. Banyak banget ya. Setelah itu kami mengantar kakek nenek melakukan Hatsumode di kuil terdekat. Hatsumode adalah budaya tradisional Jepang untuk pergi mengunjungi kuil pertama kalinya untuk berdoa dalam tahun baru. Kalau tadi kuil yang kami kunjungi sangat sepi, kuil besar dan terkenal di Jepang pada tahun baru bisa seramai ini loh. Kami di rumah kakek dan nenek sampai tanggal 2. Setelah melakukan beberapa tradisi di pagi hari tanggal 1, berikutnya yang kami lakukan adalah hal-hal biasa yang dilakukan keluarga saat berkumpul. Tentunya main sama Yuko. Oh iya, boneka ini buatan Oto sama tuh kecil loh. Tidak terasa tanggal 2 pun datang. Kami harus pulang hari ini. Sebelum pulang, kami melipat futong dan beres-beres kamar yang kami gunakan saat menginap. Saatnya kita naik kereta lagi deh. Walaupun sedih harus berpisah dengan kakek nenek, Yuko tetap ceria dan juga senang sekali saat naik kereta. Bye-bye Saitama. Semoga dengan video ini kalian terbayang bagaimana orang Jepang merayakan tahun baru mereka. Terima kasih telah menonton video ini. See you next time.